Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putra Muhammad Wifdi Kamal Ekskom selaku guru pembimbing mata pelajaran TIK dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berpresentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perbandingan WhatsApp dan Telegram. Saya, Nova Rizky Asifah, kelas 12 IPA, akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Alia Madania 12 IPA, yang kedua Ananda Putri Rahma 12 IPA, yang ketiga Dena Amelia 12 P1, yang keempat Hindun Handayani 12 P1, yang kelima Ida Rosini 12 P1, yang keenam Saiful Bahri 12 P1, yang ketujuh Sahidah Specria 12 P1, yang kedelapan Safia Salsabila 12 P2, yang kesembilan Bulan Anggraini 12 P1, dan yang terakhir saya sendiri Nova Rizky Asifah 12 IPA. Sebelum memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya adalah proses penyajian materi. Yang pertama akan membahas materi mengenai sejarah WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Ananda Putri Rahma 12 IPA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama, sejarah WhatsApp. WhatsApp ini didirikan oleh dua orang, yaitu Jan Koum dan Brian Akbar pada tahun 2009. Keduanya ini pernah bekerja di perusahaan raksasa Yahoo selama 20 tahun. Keinginan menciptakan sebuah aplikasi telekomunikasi muncul setelah Jan Koum menyadari potensi besar dari industri aplikasi App Store yang kala itu baru berumur beberapa bulan. Konsep awal Jan Koum sederhana. Awalnya ia ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat menunjukkan status di sebelah nama individu pengguna. Jan Koum ini kemudian mendiskusikan ide tersebut dengan Brian Akbar. Untuk mendapatkan wawasan dan ide lebih banyak, keduanya kemudian bertemu dengan Alex Fishman. Mereka sadar bahwa sulit menciptakan ide tersebut tanpa bantuan pengembangan iOS. Fishman lalu mengenalkan Koum dengan pengembang iOS asal Rusia, yaitu Igor Solovenikov. Pada awal pengembangannya, WhatsApp ini banyak mengalami kendala dan hampir membuat Koum putus asa. Demo WhatsApp yang membuat Koum bahkan mendapat tanggapan kurang baik dari teman Koum termasuk Fishman. WhatsApp banyak memiliki kekurangan kala itu, seperti menghabiskan daya baterai, aplikasi macet, dan sebagainya. Dukungan Brian Akbar membuat Koum kembali mengembangkan WhatsApp. Kerja kerasnya tak sia-sia. Pada tanggal 24 Februari tahun 2009, Koum berhasil mengembangkan WhatsApp untuk aplikasi iOS dengan menggunakan nama WhatsApp Lite. Koum menamakan WhatsApp agar selaras dengan gagasan status milik. Selanjutnya, pengertian WhatsApp yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian WhatsApp. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa. Karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Aplikasi WhatsApp Messenger menggunakan koneksi internet 3G, 4G, atau Wi-Fi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah kegunaan WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Hindun Handayani, kelas 12 P1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang ketiga, kegunaan dari Telegram, yaitu informasi yang disampaikan lebih cepat sampai kepada penerima atau alamat yang dituju. Dengan demikian, Telegram biasa digunakan untuk mengirim pesan-pesan yang bersifat sangat penting dan mendesak untuk segera diberi respon. Kedua, mempermudah untuk pengiriman pesan jarak jauh seperti pada umumnya komunikasi canggih masa kini yang memiliki keunggulan dalam luasnya jangkauan komunikasi. Dahulu kala, Telegram juga telah mengusung kelebihan ini, jangkauan pengirim pesannya sangat dengan terus. Kemudian juga dapat memanfaatkan story untuk berbagi hal-hal seru sebagai hiburan atau refreshing. Kelima, sebagai fitur atau alat komunikasi, salah satu manfaat WhatsApp yang sampai saat ini banyak dirasakan adalah kemudahan untuk melakukan komunikasi. Karena memang pada dasarnya saat ini masyarakat dunia membutuhkan alat komunikasi yang dapat menghubungkan antar kalangan. Keenam, dapat digunakan untuk berbagi lokasi demi keamanan saat ini jika Anda masih belum mengetahui bahwa sudah ada fitur berbagi lokasi pada WhatsApp. Dengan demikian, Anda bisa membagikan lokasi dengan pengguna lainnya atau berbagi keperluan misalnya untuk menjamin keamanan ketika jauh dari rumah. Bahkan serunya lagi, Anda bisa memastikan berapa lama Anda ingin membagikan lokasi Anda pada pengguna lain. 7. Media untuk saling berbagi informasi. Berbagi informasi saat ini bukanlah suatu hal yang sulit untuk ditemukan. Dengan adanya beragam jenis media sosial, termasuk WhatsApp, berbagi informasi menjadi jauh lebih mudah. Jika Anda membutuhkan banyak informasi menarik, biasanya pengguna WhatsApp itu sendiri akan banyak yang bagikan menggunakan fitur story. 8. Sarana untuk melakukan video call.
Bukan suatu hal yang sulit jika Anda ingin berkomunikasi dengan bertatapan langsung bersama lawan bicara. Saat ini fitur video call sudah didukung oleh WhatsApp yang mampu memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Selanjutnya ada kelebihan dari WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Dina Amelia 12P1. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya kelebihan WhatsApp. 1. Tidak harus login terlebih dahulu untuk mengakses WhatsApp jika nomor ponsel sudah terdaftar. 2. Langsung terhubung dengan kontak pengguna WhatsApp lainnya. 3. Pengguna dapat bertukar kontak dengan pengguna lainnya. 4. Dapat membagikan lokasi terkini. 5. Dapat mengirim pesan ke banyak orang. 6. Aplikasi ini tidak membutuhkan kuota terlalu banyak. 7. Guru dan siswa dapat berdiskusi dan bertanya jawab dengan lebih rileks. 8. Dapat melihat siapa saja yang sudah membaca dan siapa saja yang tidak aktif. 9. Guru dapat mengirimkan dokumen, foto, audio, ataupun video sebagai materi pembelajaran kepada siswa melalui grup WhatsApp. 10. Guru dan siswa dapat melihat dan mengulang materi pembelajaran melalui HP dengan mudah. 11. Guru dan siswa dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Ada kekurangan dari WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Sahinaz Fajriah dari kelas 12 S1. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya kekurangan WhatsApp. Yang pertama, risiko peretasan akun. Salah satu kekurangan WhatsApp justru berasal dari kemudahan yang ditawarkan pasalnya. Mendaftarkan akun WhatsApp memang sangat mudah, bahkan cukup dengan smartphone, sambungan internet, dan nomor ponsel. Sayangnya, hal tersebut bisa sangat merugikan karena akun WhatsApp berpotensi besar untuk diretas orang lain dengan mudah. Bahkan risiko peretasan tersebut semakin meningkat jika Anda mengganti nomor yang digunakan. Anda juga akan kehilangan akses pada grup dan chat. 2. Penggunaan data yang besar. Kekurangan WhatsApp selanjutnya dikarenakan aplikasi ini butuh penggunaan data yang cukup besar. Memang, untuk fitur chat tidak terlalu besar, namun saat ada video yang masuk di chat dan kerap menontonnya, bisa membuat kuota jadi boros. Selain itu, kebiasaan untuk melihat status WhatsApp yang berupa video juga berpotensi membuat kuota banyak terpakai. 3. WhatsApp web yang merepotkan. Mengapa merepotkan? Asalnya, WhatsApp web jadi semacam sebuah remote control untuk mengendalikan WhatsApp yang ada di smartphone. Sayangnya, ketika smartphone yang digunakan tidak terhubung dengan internet, maka WhatsApp itu juga secara otomatis akan tidak dapat digunakan. Yang keempat, data tidak tersimpan dengan aman. Berbagai kemudahan yang ditawarkan WhatsApp memiliki risiko lain. Salah satunya perihal data pribadi yang berisiko terbesar. Data WhatsApp pada versi Android tersimpan di partisi publik yang bisa dengan mudah diakses oleh semua aplikasi file manager. Padahal di dalam folder tersebut mungkin saja tersimpan berbagai semua gambar dan video yang berada di akun WhatsApp milik Anda. Selanjutnya ada fitur-fitur dari WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Safia Salsabila dari kelas 12 PS2. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya fitur-fitur WhatsApp. Yang pertama mengirim pesan teks, mengirim foto dari galeris ataupun dari kamera. 3. Mengirim video. 4. Mengirimkan berkas-berkas kantor atau yang lainnya. 5. Menelpon melalui suara termasuk mengirim pesan suara yang dapat didengar oleh penerima setiap saat. 6. Berbagi lokasi memanfaatkan GPS. 7. Mengirimkan kartu kontak. 8. WhatsApp juga mendukung beberapa emoticon namun untuk stiker WhatsApp tergolong minimalis, berbeda dengan lain yang lebih getol mengembangkannya. 9. WhatsApp penggunaan juga dapat mengatur panel profilnya sendiri, terdiri dari nama, foto, status, serta beberapa alat pengaturan privasi untuk melindungi profil dan juga alat bantuan untuk membackup pesan mengubah nomor akun. 10. Gabung panggilan grup yang tak terjawab. 11. Meningkatkan jumlah peserta panggilan grup. 12. Mendukung multi perangkat. 13. Mode gelap. 14. Foto sekali lihat. 15. Meningkatkan pencarian obrolan. 16. Meningkatkan pengelolaan penyimpanan. 17. Panggilan telepon dan video di desktop. 18. Arsip tanpa notifikasi. Selanjutnya ada cara penggunaan dari WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Saiful Bani kelas 12 PS1. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, cara penggunaan. 1. Unduh lalu buka aplikasi. Unduh WhatsApp Messenger secara gratis di Google Play Store atau Apple App Store untuk membuka aplikasi. Untuk ikon WhatsApp pada layar utama telepon Anda. 2. Tinjau ketentuan layanan baca. Baca ketentuan layanan dan kebijakan privasi, lalu ketuk setuju dan lanjutkan untuk menerima ketentuan. 3. Daftar pilih negara dari
daftar tarik turun untuk menambahkan kode negara, lalu masukkan nomor telepon Anda dalam format telepon internasional, ketuk selesai atau lanjut, lalu ketuk OK untuk menerima kode pendaftaran. 6. Digit melalui SMS atau panggilan telepon untuk menyelesaikan pendaftaran, masukkan kode 6 digit yang Anda terima. Pelajari cara mengaktifkan telepon Anda pada Android, iPhone, dan iOS. 4. Setelah profil, di profil baru Anda masukkan nama, lalu ketuk lanjut. Anda juga dapat menambahkan foto profil. 5. Izinkan akses ke kontak dan foto kontak dari buku alamat telepon Anda dapat ditambahkan ke aplikasi WhatsApp. Anda juga dapat mengizinkan akses ke foto, video, dan file yang ada pada telepon Anda. 6. Mulai chat. Ketuk atau lalu cari kontak untuk memulai, kemudian ketik pesan di bidang teks untuk mengirim foto atau video. Ketuk atau di samping bidang teks, pilih kamera untuk mengambil foto atau video baru atau beli atau pemesanan foto dan video untuk membeli foto atau video yang sudah ada dari telepon Anda. Lalu ketuk atau. 7. Buat grup. Anda dapat membuat grup dengan peserta hingga 256 orang. Ketuk atau lalu grup baru, cari atau pilih kontak untuk ditambahkan ke grup. Lalu ketuk lanjut, masukkan subjek grup, lalu ketuk atau buat. 8. Berkomunikasi dengan berbagai cara. Pesan suara. Jika tidak ingin mengetik pesan, Anda dapat mengirimkan rekaman suara. Ketuk atau tahan untuk merekam pesan suara. Untuk berhenti merekam, angkat jari dari icon mikrofon. Belajar cara mengirim dan memutar pesan suara pada Android, iPhone, dan iOS. Panggilan suara. Buka tab panggilan, lalu ketuk atau cari kontak yang ingin Anda hubungi melalui panggilan. Ketuk atau untuk memulai panggilan suara. Pelajari cara melakukan panggilan suara pada Android atau iPhone. Panggilan video. Buka tab panggilan, lalu ketuk atau cari kontak yang ingin Anda hubungi melalui panggilan untuk memulai panggilan video. Ketuk atau pelajari cara melakukan panggilan video pada Android atau iPhone. Ada dampak positif dan dampak negatif dari WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Ida Rostini dari kelas 12 P1. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif WhatsApp. Yang pertama, untuk menjaga silaturahmi keluarga, saudara, atau kerabat yang tersebar dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Kemudian lewat sosial ini, hal itu bisa dilakukan. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi yang update sangat mudah untuk tersebar melalui situs jejaring media sosial. Hanya dalam beberapa menit kita telah bisa menikmati informasi. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun yang menggunakan media sosial, bahkan dengan orang yang belum kita kenal dari berbagai penjuru dunia. Keempat, situs jejaring media sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati dengan sesama. 5. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, pengguna dapat belajar mengajar bagaimana beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Cara internet sebagai komunikasi, setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang ke-6, media pertukaran mengirimkan data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat. Ke-7, sebagai media promosi bisnis. Hal ini dapat memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena pengguna sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya mempunyai seorang teman yang sangat aktif di sosial media. Dia selalu memposting apa yang sedang dia kerjakan, namun keadaannya berbeda 180 derajat dengan nyatanya atau bertemu secara nyata. Orang yang aktif di sosial media jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka, karena kebanyakan menghabiskan waktu di dunia maya. Pernahkah kalian jalan-jalan atau berpergian dengan seseorang, tetapi orang yang kalian ajak itu malah asik dengan ponsel atau sosial media sendiri? Yang ketiga, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Karena pengguna sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan. Keempat, mengurangi kinerja. Karyawan perusahaan pekerjaan mahasiswa yang bermain media sosial pada saat sedang mengerjakan pekerjaannya akan mengurangi waktu kerja dan waktu belajar mereka. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi. Dalam sosial media, kita bebas menuliskan dan men-share apa saja. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Yang keenam, dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi dia sendiri di sosial media. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang hanya dipostingnya di sosial media disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, ada cara mendownload WhatsApp yang akan dijelaskan oleh Alia Madania kelas 12 IPA.
Waktu dan tempat, saya persilahkan. Selanjutnya cara mengunduh WhatsApp. Yang pertama mengunduh WhatsApp di iPhone. Cari icon App Store di iPhone yang berbentuk A. Lalu search WhatsApp Messenger. Ketuk Get. Tombol ini terdapat di sebelah kanan heading WhatsApp Messenger yang berada di tengah layar tombol Get. Akan berubah menjadi roda yang berputar sesudah mengkliknya. Apabila pernah mengunduh WhatsApp sebelumnya, layar perangkat akan menampilkan ikon download yang berbentuk awan. Lakukan pemindaian jari Touch ID saat diminta di bagian bawah. Perangkat akan muncul layar kecil untuk memindai sidik jari. Tempelkan ibu jari atau telunjuk di permukaan Touch ID agar iPhone diperbolehkan mengunduh aplikasi WhatsApp. Apabila tidak memiliki Touch ID atau belum mengaturnya untuk App Store, ketuk tombol install di bagian layar. Kemudian, jika tersandi ID Apple saat diminta. Jika perangkat langsung mengunduh WhatsApp secara otomatis, lewati saja langkah ini. Tunggu mengunduh WhatsApp diselesaikan. Jika menggunakan Wi-Fi atau LTE, perangkat hanya memerlukan waktu beberapa detik. Untuk mengunduh WhatsApp, jika WhatsApp telah diunduh, bisa menyiapkan WhatsApp dengan mengklik ikon aplikasi di perangkat. Jika ingin menjalankan WhatsApp, untuk memulai pengaturan setelah Anda mengunduhnya, ketuk Open di sebelah kanan heading WhatsApp Messenger. Apabila pernah mempunyai akun WhatsApp dan ingin mengembalikan datanya, jalankan aplikasi dan verifikasi nomor ponsel. Jika informasinya pernah dicadangkan, perangkat akan diminta secara otomatis untuk mengunduhnya. Yang kedua yaitu mengunduh WhatsApp di perangkat Android. Buka Play Store, lalu search WhatsApp. Klik WhatsApp dengan melakukan sebuah menu buka bawah drop down akan muncul dan menampilkan hasil yang sesuai. Carilah aplikasi yang bernama WhatsApp Messenger buatan Inch. Apabila ini juga akan diberi centang biru di sampingnya. Ini berarti Google sudah memverifikasi bahwa aplikasi tersebut merupakan WhatsApp yang sebenarnya. Lalu, klik tombol install di samping aplikasi WhatsApp. Ketuk Add and Continue ketika diminta. Dengan melakukannya, perangkat Android akan mulai mengunduh WhatsApp. Dengan mengetuk tombol tersebut, berarti telah menyetujui kebijakan privasi dari WhatsApp. Jika ingin membacanya terlebih dahulu sebelum mengetuk setuju, ketuk teks bertuliskan Privacy Policy. Perangkat akan menampilkan kebijakan privasi di halaman yang terpisah. Tunggu pengunduhan WhatsApp selesai. Jika menggunakan Wi-Fi atau LTE, perangkat hanya memerlukan waktu beberapa detik untuk mengunduh WhatsApp. Jika WhatsApp telah diunduh, kita bisa menyiapkan WhatsApp sekarang. Jika ingin menjalankan WhatsApp untuk melalui pengaturan setelah mengunduhnya, ketuk Open di bagian kanan layar tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan komputer atau mengunduh WhatsApp di komputer, Windows, dan Mac. Pertama, kunjungi halaman unduhan WhatsApp. Jalankan peramban atau browser di web di komputer. Lalu kunjungi http://www.whatsapp.com. Download dan akan diberi opsi untuk mengunduh WhatsApp di perangkat seluler atau komputer. Agar bisa mengakses WhatsApp melalui komputer, harus memasang WhatsApp di perangkat seluler dan masuk di sana terlebih dahulu. WhatsApp akan menetapkan sistem operasi yang menggunakan secara otomatis, baik Windows ataupun Mac OS. Klik download tombol berwarna hijau terdapat di sebelah kanan halaman. Dengan melakukannya, komputer akan mengunduh berkas instalisasi WhatsApp. Tombol ini juga mencantumkan sistem operasi komputer. Tunggu mengunduh berkas instalasinya selesai. Ini bisa memakan waktu beberapa menit. Jika berkas instalasi WhatsApp dalam bentuk .exe untuk Windows atau .dmg untuk Mac telah selesai diunduh, kita bisa melanjutkan prosesnya. Jangan mematikan komputer ketika sedang mengunduh dan menginstal WhatsApp. Install WhatsApp prosesnya akan berbeda-beda, tergantung sistem operasi yang digunakan. Yang pertama untuk Windows, klik 2 kali berkas WhatsApp stub, kemudian izinkan instalasinya dijalankan, WhatsApp akan dibuka secara otomatis. Yang kedua untuk Mac, ketika 2 kali berkas DMG, kemudian seret ikon WhatsApp ke dalam folder aplikasinya. Masuklah ke dalam WhatsApp. Setelah WhatsApp diinstal di komputer, masukkan WhatsApp web dengan memindai kode QR menggunakan WhatsApp di perangkat seluler. Jika belum punya akun WhatsApp, buatlah akun terlebih dahulu di perangkat seluler sebelum masuk ke WhatsApp di komputer. Terima kasih. Yang kedua ada materi Telegram. Telegram mempunyai sejarah yang akan disampaikan oleh Ananda Putri Rahma kelas 12 IPA. Waktu dan tempat saya persilakan. Aplikasi Telegram diprakarsai oleh dua bersaudara, yaitu Nikolai dan Pavel Durov. Keduanya saling berbagi tugas. Nikolai Durov fokus pada pengembangan aplikasi dengan menciptakan protokol MT-Proto yang menjadi motor bagi Telegram. Sementara Pavel bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan pendanaan dari sumber daya digital Fortress.
Setelah digodok dengan matang, Telegram memulai debutnya pada 14 Agustus 2013 ke perangkat iOS, kemudian ke Android pada tanggal 20 Oktober 2013. Artinya, Telegram baru berumur kurang lebih 4 tahun. Namun, prestasi Telegram tak bisa dibilang buruk, justru tampil memukau. Di bulan Oktober 2013 saja, atau di tahun first, Telegram sudah mengantongi 100.000 pengguna aktif harian. Angka ini melonjak tajam menjadi 15 juta pada bulan Maret 2014, atau kurang dari 6 bulan kemudian. Per bulannya, pengguna aktif Telegram menyentuh angka 35 juta dan terus meningkat ke angka 50 juta pada bulan Desember 2014. Setahun kemudian, pengguna aktif Telegram menyentuh angka 60 juta per bulan dan merangkak cepat ke angka 100 juta pada bulan Februari 2016. Selanjutnya, ada pengertian dari Telegram yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Telegram. Telegram adalah memiliki ukuran file lebih kecil dibanding aplikasi pesan lainnya, sehingga lebih mudah dijalankan. Telegram juga bisa digunakan untuk berkirim pesan teks, foto, video, audio, dan berbagai macam berkas. Selanjutnya, ada kegunaan dari Telegram yang akan disampaikan oleh Hindun Handayani kelas 12 PS1. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Yang ketiga, kegunaan dari Telegram, yaitu informasi yang disampaikan lebih cepat sampai kepada penerima atau alamat yang dituju. Dengan demikian, Telegram biasa digunakan untuk mengirim pesan-pesan yang bersifat sangat penting dan mendesak untuk segera diberi respon. Kedua, mempermudah untuk pengiriman pesan jarak jauh seperti pada umumnya alat komunikasi canggih masa kini yang memiliki keunggulan dalam luasnya jangkauan komunikasi. Dahulu kala, Telegram juga telah mengusung kelebihan ini. Jangkauan mengirim pesannya dapat tidak hanya di wilayah lokal tapi juga di internasional. Di Indonesia sendiri, layar Telegram sudah banyak digunakan sejak 1855 oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan untuk berkirim pesan dengan jangkauan yang luas, bahkan hingga Singapura dan Australia. Ketiga, memberi kemudahan untuk instansi pemerintah dalam mengirim surat penting. Meski penggunaan surat jauh masih sering dilakukan, namun keberadaan Telegram ini menjadi alternatif bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor departemen dalam berkirim pesan penting. Telegram yang digunakan pihak pemerintah dibedakan dengan Telegram yang dikirim oleh pihak swasta atau masyarakat umum, terutama dalam hal waktu pengiriman dan jenis belangko yang digunakan. Keempat, mampu mendokumentasi pesan yang dikirim di Telegram banyak digunakan oleh para pelaku bisnis untuk mengirim dokumen-dokumen resmi dalam perjanjian bisnis. Selanjutnya, ada kelebihan dari Telegram yang akan dijelaskan oleh Dena Media kelas 12 PS1. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Selanjutnya, kelebihan Telegram. 1. Telegram adalah aplikasi gratis, akan terus gratis karena tidak pernah ada iklan atau biaya untuk semuanya. 2. Telegram mengirim pesan lebih cepat karena berbasis cloud. 3. Telegram lebih ringan saat dijalankan karena ukurannya aplikasinya lebih kecil. Telegram versi V331 untuk Android yang dikeluarkan pada 25 November 2015 memiliki ukuran 16.000 MB. 4. Telegram dapat diakses dari berbagai perangkat secara bersamaan, di antaranya smartphone, tablet, komputer, laptop, dan sebagainya secara bersamaan. 5. Telegram mengizinkan kita berbagi foto, video, dan file berupa dokumen, GIF, serta MP3 dengan ukuran maksimum 1,5 GB per file. 6. Grup pada Telegram memiliki kapasitas 200 orang dan dapat di-upgrade menjadi super group dengan kapasitas sampai 5.000 orang. 7. Telegram membuat grup lebih hidup dengan fitur tertulis, Patreon, dan hashtag dan kolaborasi. 8. Penyiaran atau broadcasting dilakukan dengan benar menggunakan channel yang dapat menampung anggota dalam jumlah tak terbatas. 9. Fitur stiker pada Telegram gratis dan cepat karena menggunakan format web untuk stiker, sehingga stiker ditampilkan lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi lainnya. 10. Pengguna dapat dengan mudah untuk membuat stiker sendiri. 11. Fitur bot pada Telegram dapat melakukan kegiatan mengajar, bermain game, melakukan pencarian, melakukan penyiaran, mengingatkan, menghubungkan, mengintegrasikan dengan layanan lain. 12. Telegram lebih aman untuk pengguna karena mempunyai fitur screenshot yang isinya chat. Pada fitur ini hanya diketahui oleh penerima dan pengirim. Bahkan pihak Telegram pun tidak bisa mengetahui chat tersebut. Selanjutnya, kekurangan dari Telegram yang akan dijelaskan oleh Sahinas Fajriah dari kelas 12 PS1. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Kekurangan dari Telegram. Yang pertama, video call hanya untuk 2 orang. 1
Salah satu kekurangan Telegram yang paling terlihat adalah fitur video call yang hanya bisa digunakan 2 orang. Hal ini tentu beda dengan WhatsApp yang bisa melakukan video call lebih dari 2 orang. 2. Tidak ada fitur story. Selanjutnya, kekurangan Telegram adalah tidak ada fitur story layaknya WhatsApp. Kekurangan Telegram ini bagi beberapa orang mungkin cukup membuat Telegram kurang menarik digunakan. Yang ketiga, notifikasi penggunaan baru. Jika Anda pernah menggunakan Telegram, biasanya akan busy ketika ada notifikasi penggunaan baru. Sebab Telegram akan memberitahu saat kontak yang ada di smartphone Anda menjadi pengguna baru Telegram. Kekurangan Telegram ini sebenarnya bisa diatasi dengan mematikan fitur notifikasi tersebut pada bagian pengaturan, lalu masuk ke notifikasi dan pilih untuk mematikan notifikasi pengguna baru. Selanjutnya ada fitur-fitur dari Telegram yang akan dijelaskan oleh Selvia Salsabila dari kelas 12 PS 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Fitur-fitur dari Telegram yang pertama, fitur Find People by Location untuk mencari teman baru. 2. Fitur Slow Mode untuk mengatur pesan masuk di grup. 3. Fitur merekam video meeting. 4. Fitur Private Channel agar terhindar dari kehilangan data-data penting. 5. Cara kirim pesan silent message di Telegram. 6. Cara mengedit pesan Telegram setelah dikirim. 7. Cara menjadwalkan pengiriman pesan di Telegram. 8. Cara kirim foto dan video bisa terhapus sendiri di Telegram. 9. Cara unsend pesan terkirim di Telegram. 10. Cara edit video langsung di Telegram. 11. Cara mencari GIF dan video YouTube tanpa perlu keluar dari aplikasi Telegram. Selanjutnya ada cara penggunaan Telegram yang akan dijelaskan oleh saya Mubari kelas 12 IPS 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Cara penggunaan Telegram. 1. Install aplikasi Telegram, buka aplikasi Store atau Google Play dan mencari Telegram. 2. Masukkan nomor telepon Anda. Telegram akan segera memberikan pesan teks dengan kode 4 digit untuk memverifikasi bahwa itu memang benar nomor Anda. Masukkan kode ke aplikasi untuk melanjutkan. 3. Tambahkan nama dan gambar Telegram memungkinkan pengguna membuat profil Anda sendiri lengkap dengan nama dan gambar. Masukkan informasi ini untuk melanjutkan. 4. Cari teman dengan Telegram. Telegram otomatis dapat mencari kontak untuk teman-teman yang menggunakan Telegram jika Anda memberikan izin aplikasi untuk mengakses address box Anda. Ketika Anda menekan tab konteks di bagian bawah kiri layar, Telegram akan menampilkan daftar teman yang menggunakan Telegram dan juga daftar kontak yang tidak mendaftar ke Telegram. Anda dapat mengirim undangan untuk bergabung ngobrol dengan menekan pada nama teman yang belum menggunakan Telegram. 5. Mulai obrolan. Pilih seorang teman yang memiliki akun Telegram untuk memulai obrolan baru, mirip dengan WhatsApp dan aplikasi SMS lainnya. Ada kolom teks di bagian bawah layar yang digunakan untuk mengetik pesan. 6. Kirim foto, gambar web, video, dokumen, kontak atau lokasi Anda. Tidak seperti kebanyakan aplikasi messaging, Telegram memungkinkan Anda mengirim berbagai informasi kepada teman-teman Anda. Tekan ikon penjepit kertas atau per klip di sebelah kolom teks chat dan memilih jenis informasi yang ingin Anda kirim. Anda dapat memilih untuk mengambil foto atau video atau pilih salah satu dari file di perangkat Anda. Ada juga pilihan untuk mencari gambar melalui web yang membuka prompt pencarian yang hanya menunjukkan gambar resume. Jika Anda ingin mengirimkan lokasi Anda saat ini ke teman, pilih opsi lokasi dan menyetujui bahwa akses aplikasi lokasi Anda saat ini. Teman Anda kemudian akan mengirim peta interaktif. Ada juga pilihan untuk berbagi dokumen dan kontak penggunaan Telegram. 7. Mulai chat rahasia. Dari tab kontak, pilih opsi name secret chat, kemudian pilih nama teman Anda. Setiap pesan yang mengirim ke jendela ini akan di-encrypsi yang berarti bahwa tidak ada orang lain akan memiliki akses ke chatting ini. Anda dapat mengirim teks, media, dan dokumen seperti chat biasa, secret, dan Telegram. Anda dapat mengirim teks, media, dan dokumen seperti chat biasa. Anda juga dapat memilih untuk membuat rahasia pesan chat Anda sendiri yang berarti dapat terhapus setelah waktu yang ditetapkan. Dalam secret chat, tekan pada nama teman Anda di bagian atas layar. Tekan tombol info dan masukkan ke pengaturan chat, display, timer. Pilih 1 detik, 2 detik, 5 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu. 8. Background chat. Di tab tinggi di bagian bawah, Anda dapat memilih gambar untuk menjadi background chat Anda. Telegram memiliki pilihan gambar yang sudah tersedia, yang memungkinkan Anda tidak menyesuaikan tampilan dan nuansa dari chatting Anda. Ada juga pilihan untuk memilih gambar dari perangkat Anda untuk digunakan sebagai background untuk sentuhan lebih pribadi. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari Telegram yang akan dijelaskan oleh Ida Rostini kelas 12 PS 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Dampak positif dan negatif Telegram.
Dampak positif dari adanya Telegram adalah kita tidak perlu ketemu dengan orang lain di tempat yang berbeda untuk komunikasi. Kita bisa berkomunikasi melalui Telegram dari tempat yang berbeda. Hanya saja dampak positif ini hanya begitu terasa bagi orang-orang yang hidup pada awal terciptanya alat komunikasi jarak jauh. Kita yang sudah hidup di zaman modern ini mungkin belum pernah atau tidak akan pernah menggunakan Telegram. Dilihat dari sistem kerja dan hasil yang didapatkan, alat komunikasi di zaman modern ini jauh lebih baik dari segi waktu yang cukup singkat maupun biaya yang semakin murah. Sedangkan Telegram membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang cukup mahal. Dampak negatifnya ialah tidak ada karena hanya diciptakan untuk mempermudah komunikasi antar manusia. Alat komunikasi ini terus berkembang beriringan dengan perkembangan pengetahuan manusia. Selanjutnya, cara mendownload Telegram di Android. Pertama, di Android, buka App Store atau Play Store, Google Play Store, lalu ketik Telegram di kolom pencarian. Lalu klik install aplikasi Telegram. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Lalu klik buka dan Telegram siap digunakan. Yang kedua yaitu mendownload Telegram di PC atau komputer. Buka https://desktop.telegram.org seperti yang tertera di layar. Lalu klik Get Telegram for Windows. Tunggu hingga proses download selesai. Dalam hal ini menggunakan IDM. Jika sudah selesai, silakan double klik pada aplikasi Telegram yang baru saja di-download. Aplikasi Telegram siap untuk diinstal. Lalu buka aplikasi Telegram, pilih bahasa default English, lalu klik All. Jika Indonesia, lalu klik Indonesia. Pilih folder penyimpanan aplikasi Telegram di PC atau komputer, kancah IT, lalu klik Next. Lalu jika tidak ingin menambahkan aplikasi Telegram di Start menu folder, silakan checklist Don't create a Start menu folder, lalu klik Next. Jika tidak ingin menambahkan shortcut di desktop, silakan unchecklist lalu klik Next. Klik Install untuk memulai instalasi. Tunggu hingga proses selesai. Klik Finish dan aplikasi Telegram siap dijalankan. Sekian, terima kasih. Yang terakhir, ada materi perbandingan WhatsApp dan Telegram yang akan dijelaskan oleh Wulan Anggraeni kelas 12 T1. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya perbedaan WhatsApp dan Telegram. 1. Perbedaan dari logo aplikasi. Perbedaan yang dapat dilihat langsung adalah mengenai logo aplikasi. Dalam hal ini, logo dari kedua aplikasi tersebut jelas berbeda. Logo pada aplikasi Telegram memiliki perpaduan warna biru dan putih, memiliki bentuk bulat, di dalamnya ada lambang kertas berwarna putih. Lambang kertas tersebut menandakan seperti pesawat kertas yang sedang terbang. Logo yang ada di aplikasi WhatsApp memiliki perpaduan warna hijau dan putih. Logo tersebut adalah sebuah gelembung teks yang di dalamnya ada gambar telepon. Gelembung pada teks logo WhatsApp memiliki ekor-ekor tersebut mengarah ke kiri. Arti dari ekor yang mengarah ke kiri tersebut adalah sebagai pesan yang diterima. Arti dari gelembung teks yang memiliki ekor mengarah ke kiri adalah sebuah kegembiraan. WhatsApp menjelaskan melalui hal ini bahwa WhatsApp adalah sebuah aplikasi teks pesan. WhatsApp memanfaatkan kegembiraan yang sedang dirasakan oleh seseorang. Kegembiraan yang dimaksud adalah ketika melihat sebuah pesan teks yang masuk atau diterima. 2. Perbedaan pada akses aplikasi. Ketika melihat aplikasi dari perangkat modern atau perangkat mobile, maka tidak jarang orang akan melihat fitur-fitur atau teknologi yang ditawarkan dari sebuah aplikasi. Dalam hal ini, Telegram dan WhatsApp yang merupakan aplikasi sosial media dan komunikasi sama-sama menawarkan fitur-fitur canggih dalam teknologi komunikasi modern. Perbedaan terkait fitur aplikasi pada Telegram adalah bahwa aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan multi perangkat secara independen tanpa aplikasi seluler yang dijalankan oleh iOS, Android, Windows, dan Linux. Berbeda dengan WhatsApp yang membutuhkan aplikasi seluler yang berjalan dalam menggunakan multi perangkat di perangkat lain. Perbedaan penyimpanan data. Penyimpanan data merupakan hal yang sangat penting dalam dunia modern saat ini. Hampir semua masyarakat menggunakan media sosial dan berkomunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, penyimpanan data merupakan salah satu hal penting untuk mengantisipasi dibutuhkannya data penting yang ada di aplikasi. Dalam hal ini, WhatsApp menggunakan fitur memori internal dan menyimpan data seperti obrolan, gambar, dan lainnya. WhatsApp juga menggunakan cloud dalam menyimpan cadangan data yang harus diatur secara manual. Berbeda dengan WhatsApp, Telegram menggunakan fitur cloud yang terafiliasi secara otomatis untuk menyimpan data ketika melakukan migrasi perangkat. Telegram memungkinkan pengguna untuk mengunduh data obrolan secara otomatis yang telah disimpan di dalam cloud. 4. Perbedaan pada keamanan aplikasi. Jaminan keamanan dalam perangkat digital modern merupakan hal utama dalam mengakses teknologi modern, seperti media sosial yang menjadi perangkat sehari-hari manusia modern. Perbedaan keamanan yang ada pada Telegram dan WhatsApp, dan Telegram memungkinkan penggunanya dalam merahasiakan percakapannya.
Telegram juga memiliki fitur enkripsi chat yang hanya bisa digunakan pada chat rahasia. Fitur Telegram ini juga tidak memungkinkan pengguna untuk menangkap layar dalam chat rahasia dan juga ada fitur penghapus pesan otomatis dari server Telegram dalam waktu tertentu. Sedangkan keamanan WhatsApp berfokus pada fitur enkripsi chat yang bisa dilakukan pada semua chat termasuk grup. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya fitur chat rahasia pada WhatsApp. Selanjutnya fitur percakapan. Kemudian Telegram juga memiliki fitur bot atau AI kecerdasan pembuatan yang dapat membantu menggunakan untuk melakukan banyak hal secara efisien. Telegram juga memiliki fitur channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti broadcast yang bisa mencakup banyak pengikut seperti yang ada pada media sosial lainnya. Sedangkan WhatsApp tidak memiliki fitur bot dan juga channel. E-box ini berisi penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di iPad dan iPhone. Aplikasi yang akan dibahas terbagi menjadi 15 kategori. Banyak aplikasi menarik yang dapat ditemukan di dalam e-box ini. Perbedaan jumlah anggota di dalam grup Telegram dan WhatsApp sesama aplikasi media sosial untuk berkomunikasi. WhatsApp dan Telegram memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada grup WhatsApp memungkinkan grup untuk mencakup anggota sebanyak 256 orang. Sedangkan Telegram memiliki lebih banyak ruang untuk anggota yang berada dalam grup, yaitu bisa mencakup hingga 200.000 orang. Selanjutnya peraturan file. Baik WhatsApp dan Telegram memiliki fitur yang memungkinkan untuk mengirim file. File yang dapat dikirim di kedua aplikasi ini beragam, bisa video, file, PDF atau dokumen, foto-foto dan lain-lain. Perbedaannya adalah terletak pada peraturan file. WhatsApp memiliki kapasitas lebih kecil dibandingkan dengan Telegram untuk mengirim file. Telegram dapat mengirim file maksimal sebesar 1,5 GB. Berbeda dengan WhatsApp yang lebih kecil, WhatsApp hanya bisa mengirim file dengan maksimal besarnya 100 MB. Dalam pengiriman foto atau video, WhatsApp juga maksimal hanya bisa mengirim 30 foto atau video. Selanjutnya adalah stiker. Fitur stiker juga menjadi salah satu perbedaan dari kedua aplikasi ini. Untuk fitur stiker, Telegram lebih dulu memulainya. Telegram sudah memfasilitasi penggunanya untuk mencari gambar, GIF, ataupun aplikasi. Selain itu, Telegram juga mendukung untuk menggunakan platform Open Sticker dan aplikasi edit video. Ini menjadi perbedaan dari kedua aplikasi tersebut. Untuk aplikasi WhatsApp baru memfasilitasi beberapa dari fitur yang ada seperti itu. Selanjutnya hashtag. Hashtag juga menjadi pembeda antara aplikasi WhatsApp dan Telegram. Di dalam Telegram ada fitur hashtag. Fitur ini berfungsi untuk membuat chat atau pesan lebih terstruktur. Di dalam aplikasi WhatsApp, fitur hashtag belum tersedia. Selanjutnya jumlah pengguna. WhatsApp didirikan lebih dulu daripada Telegram. Masyarakat lebih dulu mengenal aplikasi WhatsApp dibandingkan dengan aplikasi Telegram. Oleh karena itu, pengguna dari kedua aplikasi ini memiliki perbandingan yang sangat jauh. WhatsApp memiliki penggunaan aktif sebanyak 1,6 miliar pengguna, memiliki perbedaan yang jauh. Telegram baru memiliki ratusan pengguna, terdapat 200 juta pengguna aktif bulanan yang memakai aplikasi Telegram. E-box ini akan menjelaskan mengenai aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan pada Android. Selain memiliki fitur chatting, aplikasi-aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan panggilan. Perbedaan dengan e-box lainnya adalah e-box ini khusus membahas mengenai aplikasi Android. Selanjutnya pengguna aktif. Ketik ingin menggunakan aplikasi WhatsApp, maka harus melakukan registrasi dahulu dengan memasukkan nomor telepon. Setelah akun terbuat, nomor di kontak seluler yang memiliki akun WhatsApp akan otomatis terlihat di kontak WhatsApp. Tidak jauh berbeda dengan WhatsApp, Telegram akan memberikan notifikasi ketika seseorang yang ada di kontak kita memiliki akun Telegram. Perbedaan dari fitur ini adalah mengenai pencarian kontak. Pada aplikasi WhatsApp, untuk mencari kontak seseorang sesuai dengan nama kontak orang yang kita namakan sendiri. Hal tersebut karena WhatsApp terhubung dengan kontak seluler di telepon seluler. Berbeda dengan WhatsApp, Telegram menggunakan nama publik untuk akunnya. Maka dari itu, meskipun tidak memiliki nomor di kontak seluler, kamu tetap bisa melakukan komunikasi. Caranya adalah dengan mencari nama akun orang yang ingin dihubungi. Jadi kesimpulannya, media sosial merupakan suatu hal yang tak bisa dilepas dari kita saat ini. Bahkan dalam perjalanannya, media sosial sekarang telah mengubah cara hidup kita dalam beberapa tingkatan, sehingga bisa dikatakan media sosial menjadi sebuah media yang penting dalam masyarakat. Dan media sosial itu tak hanya menjadi sebuah media yang penting, namun juga telah berubah menjadi sebuah identitas diri seseorang. Kita bisa melihat bagaimana sebuah media sosial berubah fungsi menjadi mulut kedua seseorang. Media sosial akan sangat bermanfaat asal kita kelola dengan tujuan tertentu. Perbedaan WhatsApp dan Telegram yaitu perbedaan dari logo aplikasi pada akses aplikasi, penyimpanan data, keamanan aplikasi, percakapan, jumlah anggota di dalam grup Telegram dan WhatsApp, peraturan file, stiker, hashtag, jumlah pengguna, dan pengguna aktif. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.